menjaga sholat. Nggak habis-habisnya sholat Pak ya. Jadi tiap kitab ada membahas sholat. Sholat kita. Dalilnya mana sholat itu? Sholat 5 waktu. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikan sholat liduluki syamsi pas tergelincir matahari. Zuhur. Ila ghasaqil lail sampai menuju gelap. Jalan menuju gelap ada asar. Sebelum gelap asar. Ghasaqil lail gelap mulai maghrib. Ya, mulai maghrib kemudian isya wa Qur'an al-fajr dan juga sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu disebut Qur'anul fajr? Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Makanya sholat subuh itu kalau bisa imamnya lamaan. Jadi lamaan. Kalau maghrib levelnya kuliah. Ya itu ibu ya. Levelnya kuliah maghrib. Kuliah Ar-Ra'aita al-Hakumut ke bawah. Walaupun nggak dilarang yang panjang. Cuman waktu maghrib kan waktunya mudoyak. Maghrib itu waktunya sempit. Bahkan kalau mau masuk maghrib, udah adzan nih. Ketika posisi muadzin sedang adzan, datang ke masjid, silakan sholat sunnah qobliyah. Tapi kalau sudah selesai adzannya, kuculuk-kuculuk kita baru masuk, 5 menit kemudian sholat sunnah qobliyah. Salah. Mendingan tunggu qomat karena waktunya dikit. Tuh ya. Insya'a fa'ala wa insya'a taraka. Apabila berkehendak dia mengerjakan, kerjakan. Apabila dia meninggalkan, tinggalkan. Tapi posisinya begitu. Amalan baik kalau salah naro jadi jelek. Amalan baik, ucapin assalamualaikum. Ini saya lagi nerangin pelajaran. Assalamualaikum dari situ. Disalamin satu-satu. Salamnya dosa. Ya. Kenapa dosa? Karena ngerusak konsentrasi jamaah. Disalamin satu-satu. Kadang-kadang begitu. Baca Quran wajib ya kan? Tapi kalau baca Qurannya nggak tahu waktu, misalnya jam 12 malam pakai mic ngaji, nggak bisa ya. Itu ganggu orang lain. Maka kalau mau baca Quran di kamar kita aja yang tahu begitu. Kecuali yang sebelum subuh, belum maghrib, bulan puasa, begitu ya. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, wa minal munjiati al muhafadzatu ala sholawati wa alal jamaati khususan jamaatul isya wal fajr. Di antara hal-hal yang bisa menyelamatkan kita adalah menjaga sholat dan sholat jamaah, khususnya sholat jamaah isya dan subuh. Ya kalau tadi maghrib levelnya al-hakumut ke bawah. Kalau isya levelnya adalah wadduha, watini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Itu levelnya. Atau potongan ayat selevel wadduha. Nah, kalau subuh panjangin. Kenapa dipanjangin subuh? Tashuduhul malaikah, disaksikan oleh banyak malaikat. Makanya bapak-bapak kalau ke masjid subuh bawa uang buat sedekah ya, 5.000, 2.000, 1.000 nggak apa-apa. Bawa uang belanja sisaan tuh ya, daripada nggak kepake buat beli semen kan kurang 1.000 nggak jadi ya. Apalagi pedagangnya Cina pelit, ya kan, kurang 1.000 nggak mau dia. Pokoknya gitu, jadi 1.000 nggak apa-apa amal. Nah ini, bapak-bapak yang berbahagia, karena saking banyak malaikatnya, ada malaikat yang dua macam golongan malaikat. Yang golongan pertama mendoakan orang yang mau berbuat baik pagi hari. Oh saya mau sedekah, saya mau minta maaf kepada si A si B. Nah, Allahumma anfik munfikon salapan. Ya Allah, orang yang baik begini, dermawan kayak demikian,
Ya Allah tambahin hartanya, bahagiakan, kasih ganti. Ya. Sebaliknya kalau kita mau niat bakhil, pelit, mau balas dendam, mau ngelabrak orang, Allah memsikan dalapan. Ya Allah, orang yang begini bakhil, orang yang jahat begini, rusak saja, jangan sampai bahagia sampai hari kiamat. Makanya bawa uang kalau kita ke subuh. Kalau punya rezeki gedean, yang bawa duitnya gedean 20.000, 50.000. Buat siapa? Ada orang kakek-kakek, orang nganggur tapi rajin ibadah, kasih. Ada mungkin pagi-pagi mau mampir ke nasi uduk sebulan, traktir orang lain, nggak apa-apa, ya. Pak Husen misalnya, Pak Husen kita mampir makan sono, nasi uduk, ujung aspal. Begitu, ujung aspal. Cuman saya sekarang nggak boleh ya, gara-gara gula nih. Jadi nggak boleh makan-makan yang demikian. Kita traktir orang juga pahala, Pak. Ya. Jangan mulai traktir mulu kita, traktir. Karena ada orang senangnya orang lain sedekah ya. Kita, dia pahala dia. Ya kita juga harus punya. Biar dia sedekah katanya, gede-gedean. Kita kalau yang bagus kita, sedekah sendiri, semampu kita. Ya. Isya subuh ya syukur-syukur 5 waktu jamaah. Kalau saya jamaah di musola saya sengaja kadang-kadang kalau saya duluan, yang lain teman-teman nggak berani mau imam, nggak enak saya, belakangan aja, biar dia imam gantian. Kalau nggak hadir kita sholat tempat lain. Kadang-kadang kita mulu imam disangka sombong. Ya kan? Saya mau di masyarakat begitu. Imam itu Pak bukan sekedar bisa pase, tingkah laku baik juga jadi panutan. Ini kan ada orang yang maunya ngeritik mulu, padahal dia bodoh, nggak bisa apa-apa. Kalau Darul Falah ini mah nggak ada, emang nggak hadir, ya kan? Begitu ya. Iya. Jadi Fakidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi apa-apa, ya. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita belakangan sebetulnya kalau ada orang yang lebih fasih ngimamin, persilahkan pada yang nggak fasih. Itu dilaknat itu yang fasihnya. Misalnya ada ente bu, udah bapak aja imam, padahal itu orang bacanya rusak. Dipersilahkan orang yang bacaan rusak, dilaknat. Kita. Ini serba salah memang, ya. Tapi kalau terpaksa kita tengah-tengah sholat, tahu-tahunya udah ada imam, ya, bacanya rusak, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin, adaan lillahi ta'ala. Itu caranya supaya nggak ribut sama temen. Adaan lillahi ta'ala. Ya, begitu. Supaya kita aman, dia juga ngimamin jalan. Ya kita kalau adaan makmuman nggak, sholat kita kurang sah, ya karena bacanya rusak. Bukan masalah sirotol nggak habis, sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dianggap nggak sah, itu ya. Padahal nggak tahu ilmunya. Kalau orang itu kan ada tua, ada sakitnya, ya kan? Ada orang tuh ada halangannya nggak muda terus. Nah darurat makanya boleh berhenti di alaihim. Makanya jalan keluarnya adalah berhenti di alaihim yang kedua. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, terulang lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Islamu dinul fadhati ala shalawatil khamsi. Islam itu agama yang mempunyai keutamaan-keutamaan yang menyuruhmu untuk menjaga sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Kalau lagi ngopi ada suara adzan, berhenti dulu ngopinya. Lagi nonton TV ada suara adzan, berhenti dulu. Lagi tiduran nyantai ada suara adzan, ya kita angkat bahu kita, ya, gitu. Karena walaupun badan kita kurus,
Terus kita sering mengabaikan sholat 5 waktu, ada suara adzan. Kita lagi makan, tenang aja, lagi tiduran-tiduran, padahal kita bangun. Tiduran-tiduran aja, nggak peduli, nggak jawab. Nanti diangkat, badannya berat, walaupun kurus. Kalau kita lagi nonton asik-asik, Indonesia lawan Guinea kemarin kalah 1-0, dicurangin mulu ya. Dicurangin sama Irak saja, dicurangin sama Uzbekistan, dicurangin ya, sama Qatar, sakit hati. Tuh tahu dia kalau dicurangin sakit ya. Iya, tahu juga kalau dicurangin sakit, makanya jangan suka nyurangin, ya kan? Nyurangin, akhirnya kena batunya, dicurangin sama Allah lewat jalan yang lain. Nah, para hadirnya berbahagia. Kalau MTQ juara internasional, diam-diam aja orang, kagak ada penghargaan. Di bandara nggak ada yang jemput kecuali keluarganya. Hafidz Quran, MTQ Al-Quran. Giliran olahraga juara Asia saja udah diheboh ya. Malah harus nggak mikir sholatnya di mana, harusnya mikir. Saya dulu suka mancing, tapi bukan mancing galatama, mancing buat makan sama jamaah. Mana musola nih? Akhirnya jamaah ngomong gini, belum doyan sholat. Repot ngajak Ustadz Saiful mancing, kenapa? Yang ditanya musola, ya kan? Yang ditanya masjid, ya iyalah. Kita tanya, masjidnya di mana nih? Musolahnya di mana? Nah, bapak-bapak, kita tentang sholat memang gak bosan-bosannya ya. Ilmu tentang sholat aja kita belum habis-habis. Wal muhafadzatu alal jamaah, menjaga jamaah. Dari mana ukurannya sholat jamaah itu 20 derajat? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrin darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 20 derajat. Bapak-bapak yakin nggak dapat 27 derajat? Nggak ada, susah ya. Patokannya 27 derajat itu dari takbir. Ada bilang dari Fatihah. Tapi kita ini kan banyak diskonnya sama Allah di korting. Nyolong sendal orang di korting 10 derajat, tinggal 15. Ya kan? Itu lagi sholat, emang benci sama imam, imamnya dia. Gua gedeg sama dia nih. Tapi sholat juga. Di korting sama Allah, ya 10 derajat. Tinggal 10, ya kan? Terus lihat imam depan sopnya. Wah, ria nih orang nih pakai kain BHS begitu. Sholat mah biasa aja, orang punya kain BHS ada aja pikir-pikirannya ya, diusilin, di korting lagi 5, tinggal 10. Jadi kita ini sholat jamaah itu untuk nyampe 27 derajat susah, bapak-bapak. Harus total bersih, ya. Tapi masih mending. Kalau sholat jamaah itu ada sisanya. Tapi kalau di rumah, bapak cuma satu. Bini teriak-teriak, mana kunci pak? Lagi sholat nanyain kunci. Udah biasa nanya kunci. Pak, aku pergi dulu. Tuh makanan udah disiapin ya. Ya. Kita lagi sholat, ditanya begitu. Memang kalau lagi sholat pak, hilang kunci aja. Kita hilang kunci nih. Barang kita hilang, kunci mobil, kunci motor. Lagi sholat ingat, oh iya, tadi ada di atas bantal, di bawah bantal. Itu dari Allah apa bukan? Itu dari setan. Kayaknya kayak benar, tapi setan menggoda kita. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, kalau di korting kayak begitu, 1 derajat, 1 pahalanya, di korting 5, minus 4 berarti. Bapak-bapak yang berbahagia. Apalagi kalau di rumah kan sholatnya asal kita. Pakai kaos doang cukuplah, pakai celana training begitu, nggak apa-apa, tutup aurat begitu, pakai kaos doang, pakai celana training, atau kalau enggak pakai sarungan sama celana singlet, Allahu Akbar, di kamar di rumah, keluar baru pakai rapi-rapi banget, ya, macam-macam niatnya, wah nih kain baru nih BHS, baju Almia begitu ya, nah ini bapak-bapak. Alhamdulillah saya Ramadan ini ada aja BHS. Darul Falah kagak ngasih. Alhamdulillah. Ya dulu pernah ada, ya pun ya. Tapi nggak apa-apa, kebanyakan pakai jubah, saya juga. Pakai jubah, enak langsung.
Jubah-jubah itu langsung dipakainya. Nah, hadirin yang berbahagia, li'annaha a'dhamul wajibat, karena sholat jamaah itu kewajiban yang paling agung. Sholat 5 waktu maksudnya ya. Kalau sholat jamaah itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Tapi ada yang mengatakan wajib juga. Wa awwalu ma tuhasabu alaih, dan sholat itu pertama yang dihisab. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu minad dini bimanzilati ra'si minal jasad. Sholat itu adalah salah satu dari ajaran agama kita. Kedudukannya adalah sebagaimana kepala bagian daripada badan kita, anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita tidak ada kepalanya, tidak jadi. Bahkan orang takut nanti kalau nggak ada kepalanya. Paman la sholata lahu la dinalah. Orang tidak sholat maka tidak ada agamanya. Saya heran kadang-kadang kalau keliling-keliling jalan-jalan, motong jalan-jalan tikus tuh ya. Orang udah tua-tua umurnya, udah bau tanah, jalannya juga udah mau cium tanah, masih asik main catur, masih asik main gapleh. Ada suara azan nggak peduli. Kadang-kadang begitu sholat. Saya di kampung, saya kebetulan depan rumah itu banyak tukang ya, tukang-tukang bangunan, tinggal di bedeng. Saya kalau di kampung Pak Ustadz sholat terus rajin. Kenapa di sini nggak rajin? Ya tahu kalau di sini mah katanya beda katanya. Jadi kampung saya rajin sholat, tetap harus sholat. Ada saya mampir ke toko-toko Madura, kemana mampir, emang ada celurit dalamnya. Saya iseng nanya, Pak, saya ingat saya orang Madura fanatik di agamanya. Ini dekat musola nggak pernah nongol. Iya Pak Ustadz nggak sempet di sini, begitu ya. Akhirnya dia karena jarang jamaah diganggu Cina dah. Madura diusik-usik, ya kan? Iya, warung-warung Madura mau diusik lagi diusulkan agar dihapus. Jarang jamaah soalnya. Jarang sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Jadi Allah bisa aja negor kita itu. Nah hadirin yang berbahagia. Awalu ma yuhasabu alail abdu as-sholatu fa in wujidat tamatan kubilat wasairu amali. Wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Jadi di hari kiamat yang diperiksa nanti sholat kita ini adalah sholat. Apabila sholatnya benar, ya, maka diterima semua amalnya. Apabila sholatnya kurang, ini bukan salah, sholatnya kurang. Naqisatan, akan dikembalikan semua amalnya, dikembalikan. Ya. Orang yang ngaku benar sholatnya belum tentu benar. Orang yang ngaku ikhlas belum tentu. Saya amalnya tulis hamba Allah aja ya. Ada orang beramal kan gitu ya. Tulis dari hamba Allah. Biar dikata ikhlas, ya nggak ikhlas. Ya udah makanya gitu aja, kasih aja ke panitia. Mau ditulis namanya atau tidak. Malah bahaya kalau nggak ditulis. Ada panitia yang nakal, ntar dia pakai. Kayak nulis kondangan Pak. Dulu saya nggak pernah nulis nama saya Saifullah. Tahu-taunya ada yang kondangan yang amplop kosong. Kalau kita kosong juga kena fitnah juga. Serba salah emang. Emang kondangan kalau lagi musim Pak bisa 5 sehari. Apalagi kalau dia sebagai tokoh. Masa kita mau 10.000 ya? Iya. Salah satu orang minimal 100.000. Kalau 5 orang 500. Sebagai RT, masa RT 25, nggak apa-apa sih, ya. Tapi dia sebagai RT 100.000. Kalau 10 kondangan bisa 1 juta itu ya. Makanya ditulis bapak-bapak ya, supaya kita jangan terkena fitnah nanti. Wa fihi man taraka sholatan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa ninggalin salat maka dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu harus sampai kepada nikmat, Pak. Saya itu pengen bangun malam itu sampai dapat ijazah doa, tapi dari surah Al-Kahfi itu ya. Ayat 107 sampai 110.
Walaupun kita tidurnya jam 1, jam 2, pengen subuh bangun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kullau kanal bahru bidada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini baca sebelum tidur, bangunnya mau jam berapa? Ya, insya Allah jam 3. Tapi kalau tidur lagi udah bablas bentar. Kita udah bangun mendusin. Malam jam berapa yang paling bagus yang kita bangun? Jam 1 sama Allah dibangunin, itu udah sholat. Saya juga pernah, wah baru jam 1 lah tidur lagi, bablas. Ya kan? Berarti jam 1 yang bagus dibangunin sama Allah itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jam 1:30 pengen buang air kecil. Dibangunin sama Allah. Jam 1:30 tidur lagi, antar jam 3 aja. Atau 3:30. Boro-boro 3:30 bangun, Pak. Subuh aja lewat waktunya. Jam 5 baru bangun. Jadi di Allah bangunin jam 1, sholat jam 1. Allah bangunin jam 2, sholat jam 2. Itu yang terbaik. Memang ada tidur menunggu waktu subuh. Tidurnya Nabi itu kan tidur siang, qailulah namanya. Tidur siang, tidur malam. Malam itu dibagi 3 ya, jam 12 sampai jam 1-an, 1:30, jam 2 sampai jam 3, 3:30 sampai subuh. Itu 1/3 malam. Nah, habis sholat, Pak, kita leyeh-leyeh dikit. Leyeh-leyeh, tapi jangan tidur beneran. Leyeh-leyeh, udah nunggu, ngopi dulu nggak apa-apa. Ya, kalau ngerokok dulu sebatang 2 batang, ya kan? Nunggu. Nah, itu 3 nunggu waktu subuh, ya kan? Jangan sholat malam dilakukan, sholat subuh kesiangan. Itu sholat malamnya harganya jadi jatuh nilainya. Jadi kurang bagus. Fa'alaika bis musara'ati ilaiha fi awalil waqt. Jadi hendaklah kita ini untuk segera mengejar awal waktu. As-shalatu ala waqtiha. Ala waqtiha. Makanya kan ala itu di atas, ini ala nih. Nih tutup gelas alal kub. Ghitaul kubi alal kubi. Ini di atas nih. Jadi Bapak kalau mau dapat 27 derajat harus ala. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu di permukaan di awal waktu. Ya. Jadi ala waktiha. Terus jangan sampai ngejar waktu. Kadang-kadang sholat qobliyah ba'diyahnya tertinggal. Qobliyah ba'diyah itu bagusnya di rumah. Yang ditekankan jamaah itu sholat fardu. Saya punya murid jamaah di Srengseng itu, di komplek ada komplek Joglo itu. Ya. Saya ngemburu mau sholat qobliyah subuh susah. Bapak sholatnya di rumah. Bapak kan enggak imam ya? Enggak, udah sholat di rumah. Pas habis adzan ya, sholat di rumah baru dia berangkat ke masjid. Cuman orang mau bersegera ke masjid biasanya kan ngeburu di shop pertama, ya kan? Agar mendapat shop pertama. Cuman kadang-kadang di masyarakat jamaah ini suka salah, Pak. Itu al-ithar namanya. Al-ithar itu mengutamakan orang lain dalam hal makan. Misalnya kita punya makanan, ada orang kelaparan, lu kasih ke dia, itu boleh. Tapi kalau ngaji Quran, sholat nggak boleh. Kita ada mushaf pertama, ada orang Pak Haji di belakang, Pak Haji yang di depan. Ya, ada Pak Ustadz yang di depan, salah, nggak boleh. Kita ada aja di posisi mana, ya. Kalau kita ada di posisi depan ya di depan.
Cuma pakaian kita sopan ya, pada pakai peci, pakai baju. Ini mah rambutnya gondrong, kaosnya lecek, pakai lepis, di depan kagak pantas kayaknya, walaupun boleh juga. Agak enak dilihatnya, ya. Nah ini bapak-bapak, jadi kadang-kadang mempersilahkan. Ngelewatin orang sholat, kadang-kadang permisi kayak ngelewatin ini. Jadi lewat seorang sholat itu lewat di mana Pak? Di atas tempat sujudnya itu boleh. Kalau di tengah di sini nggak boleh. Apakah boleh sambil begini permisi gitu? Nggak boleh. Emangnya itu mah etika, adat dan sopan santun doang, norma. Tapi kalau dalam Islam itu nggak bisa begitu pakai permisi, lewatin sholatnya di tempat sujudnya, itu tetap haram, jatuhnya haram. Ya, kecuali di atas tempat sujud di situ ya, atau di sini nih, kita boleh lewat. Nah bapak-bapak yang berbahagia, bigoyati sururi wal jadli wal hubur. Kenapa kita harus bersegera menuju sholat supaya mendapat kebahagiaan? Paling aman bapak-bapak kalau ke masjid supaya tidak mengganggu orang lain dan tidak diganggu orang lain, berada di pojok. Saya suka dari kecil merhatiin ada orang ini selalu di pojok, kenapa ya? Di pojok. Jadi dia paling dulu tapi tahunnya di pojok terus. Tahu-taunya ada sejarahnya. Ada seorang sahabat namanya Syekh Sya'ban. Syekh Sya'ban itu kalau datang zuhur jam 12, dia jam 11 sudah datang. Kalau Isya jam 7, dari maghrib dia udah sambung. Kalau enggak ya setengah 7 dia udah sampai. Kalau sampai ada di pojok, kalau enggak kanan, kiri. Pas ditanya kenapa dia demikian, karena nanti dia tidak mengganggu orang lain. Kalau di tengah itu kan orang lain sedang sholat, kita kelewatan sama kita. Kalau enggak, kita juga kalau lagi sholat di sini terganggu sama orang lain. Maka salah satu cari aman adalah di pojok depan. Tiap hari begitu, tidak terlalu akrab dengan Rasulullah. Kan kayak kita nih Pak ya. Kita ini kan Bapak kenal saya kenal Bapak. Ada yang kenal akrab Pak Haji Robi, ya kan? Pak Arsyad, Pak Hasan, ya TB, ya kan yang bapak-bapak itu. Ada yang mungkin sekedar sambil lewat, sambil kenal aja. Nah Syekh Sya'ban itu adalah seorang sahabat yang tidak akrab dengan Rasulullah dan para sahabat. Kalau datang duluan memang. Isya ya? Ya. Oh datang duluan. Nah, suatu ketika nggak hadir, kemana dia? Cari rumahnya, nggak ada yang tahu alamatnya. Kalau sekarang kan ada RT RW, nomor rumah. Nggak ada RT RW, cari di Google sekarang mah enak. Sekarang bawa motor, bawa mobil gampang, ada apa namanya? GPS ya. GPS dulu nggak ada. Akhirnya Rasulullah dengan alamatun nubuwahnya, dengan alamat kenabiannya ketemu juga. Ya kita nggak bayangin lamanya berapa, namanya juga cerita ya. Ceritanya ketemu. Pas ketemu tanya istrinya, apakah ini kampungnya Syekh Sya'ban? Iya. Kemana beliau? Beliau sudah meninggal. Pas meninggal dia teriak 3 kali. Kurang jauh, kurang jauh. Kemudian kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Gitu ya. Kurang jauh. Kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak semuanya? Kemudian jaketnya makanannya kenapa enggak dikasih semuanya begitu? Kurang jauh itu dia jamaahnya di sakaratul maut rupanya diterima. Pahalanya jarak jauh itu diterima, ya Pak ya. Cuman dia kalau jauh lagi pahalanya lebih gede. Kemudian pagi-pagi ketemu kakek-kakek yang kedinginan, musim dingin. Dia bawa mantel 2, bawa jaket, dikasihkan. Dan rupanya di sakaratul maut diterima amalnya itu. Terima aja. Kenapa enggak dikasih semuanya aja? Ya, kalau dikasih semuanya pahalanya gedean lagi. Kemudian dia makan roti, ada 2. Ada minta-minta, seorang 1. Tapi ketika sakaratul maut, makanannya itu pahalanya diterima semuanya. Dia menyesali enggak membagi semuanya itu.